Dan sampah itu sebenarnya doa, Pak. Jadi dari 2008 sampai sekarang saya menerjemahkan sampah itu pendidikan dari SAMPA. Semoga Allah melimpahkan pahala atas sampahnya. Jadi amin. Nah, makanya Pak sampai sekarang Pak saya dipanggil donor sampah senang Pak. Karena orang mendoakan saya, oh ya semoga sampah yang saya kelola itu jadi ladang ibadah buat saya. Ya, selain bermanfaat untuk umat, lingkungan kita bersih, bisa menjaga lingkungan. Dan sempat tadi ngobrol sama Mas Maulana ya, sebenarnya ruang sampah itu banyak banget. Kalau yang saya lihat di sini ada kain perca, bekas potong-potongan, ada apa namanya sepanjang jalan kita lihat Pak ada bekas bungkus molto segala macam. Nah itu kalau kita kemas dengan baik, dengan bagus, salah satu contohnya kayak gini Mas. Ini bungkus apa namanya? Sabun. Bungkus sabun Lux. Kalau bungkus sabun Lux, refill itu kan ada bungkusnya Pak, yang Lux. Nah, kalau kita biarkan dibuang, dibakar kan jadi polusi Pak. Tapi begitu kita coba, kita sentuh sampahnya, itu menjadi satu nilai yang boleh dikatakan satu nilai estetika yang tinggi dan bermanfaat untuk sarana pembentukan. Bukan murni sebagai tas laptop, banyak di rumah juga. Kebetulan calon istri saya Pak, jadi beliau itu gila juga ngurusin sampah. Insya Allah kalau dipertemukan nanti. Nah ini jadi dari tas ransel, terus apa namanya tas laptop itu semua dari limbah sampah. Ya kalau selama ini beli tas itu apa namanya yang kita beli yang barang baru kan nggak unik Pak. Kalau begitu melihat itu unik ada ininya, beli di mana orang kan nanya. Nggak ada di mana. Kembali terkait bagaimana nanti untuk pengelolaannya. Kebetulan alhamdulillah Pak Faisal memimpin kami dari Bank Sampah Induk Kota Palembang itu berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi untuk pembentukan unit Pak, Mama di sini mau dibentuk unit, monggo silakan dibentuk unitnya. Nanti terkait dengan sampah apa saja sih yang laku, nanti kita bisa minta bantu Bapak dari kelurahan, RT berkolaborasi. Mau nggak nih kita bentuk bahwa di sini ada bank sampah. Nah, salah satu contoh mungkin Bapak datang ke Kampung Air kan kemarin. Di sana ada bank sampah dan mereka sudah punya buku rekening yang difasilitasi oleh salah satu bank. Kebetulan Bu Hani kemarin yang mendampingi ya Bu ya kemarin dia difasilitasi oleh. Jadi di sana tuh Pak nabungnya udah pakai buku rekening Pak. Bukan cuma dicatat tapi buku rekening. Dan mereka bisa cairkan kalau mereka didaftarkan minimal penabungannya 10 kilo, kita masukkan dalam rekening tabungan laku pandai ya. Laku pandai. Minimal penabungan 10 kilo udah dapat ATM Pak. Jadi masyarakat nabung itu bisa dapat ATM. Kalau memang di sini ATM sampah. Jadi tapi nominalnya bukan untuk sampah lagi Pak. Udah begitu masuk ATM jebrek masih uangnya keluar gitu. Jadi kita kami dan adik-adik itu ada beberapa teman-teman dari orang-orang muda lah yang berkeinginan kenapa sih nggak kita buat yang apa namanya olah sampah itu sebagai suatu hobi dan kesenangan dan bisa menghasilkan duit. Insya Allah kita sudah punya armada untuk bank sampah keliling. Jadi mungkin kalau nggak ada halangan setelah lebaran kita udah mulai on. Sudah itu kita juga dengan orang-orang muda karena zamannya milenial Pak. Kalau sama ini kan buang sampah mana nih bingung kan. Tapi insya Allah kita udah pakai gadget. Bapak bisa scan barcode-nya, Bapak buang sampah udah masuk ke apa namanya e-money. Jadi kalau bank yang kita pakai itu bank dana. Jadi nanti begitu nabung sampah, kita pakai scan, jumlahnya sekian kilo itu udah dalam ya langsung dikonversi. Nah, tentunya semua itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada unit-unit pembantu. Nah, unit-unit pembantu mungkin di sini Maulana bisa kelola, dan unit pembantu nanti akan berkoordinasi dengan bank BSI terkait dengan sistem pembayaran. Karena begitu
sudah masuk ke bank unit akan di-store ke BSI. BSI itu langsung di situ nanti akan secara otomatis. Oh berarti sudah dibayar, nanti ada centang. Sudah dibayarkan, mau sudah terkirim. Kalau barang yang sudah terkirim, uangnya langsung masuk Pak. Tapi kalau barang belum dikirim dari bank sampah unit, uangnya nggak bisa masuk. Proses. BSI itu bank sampah induk. Bank sampah induk Bukan bank sampah. Oh yang tadi di pulau itu ya Pak. Itu bank beneran. Bank Indonesia. BSI BSI itu bank sampah induk. Tingkat kota. Untuk kabupaten kota. Gitu Ya. ya. Sekretariat kita ada beberapa kantor Pak. Kalau mau ketemu kita di tengah kota itu ada di kampus Pak. Kampus POM 9. Kalau mau ketemu di Talang Keramat di rumah saya. Kalau mau ketemu di apa namanya di Palembang kota itu di DLH Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Sukarela yang di kantor PPI lama. Kalau mau yang di dekat arah ke Talang Betutu itu kita ada di Talang Betutu. Talang Betutu itu adalah bank sampah Eco Greenhouse. Jadi di situ adalah pusat daripada bank sampah induk terkait dengan apa namanya transaksi membayar, dibayar, barter, sodako ataupun menabung. Kalau untuk sodakonya nanti langsung diaplikasikan langsung di program kita nanti, insya Allah kalau tidak ada halangan itu langsung ke yayasan seperti apa namanya panti asuhan, rumah zakat. Itu mimpi yang kita rintis, tapi pada saat ini kita masih manual. Kita ada buku rekening tapi buku rekening manual. Ya. Nah, tinggal nanti untuk pembentukannya monggo Pak Maulana atau Pak RT dan kawan-kawan yang ada di sini. Untuk jenis sampahnya sendiri kalau kita belum ngerti, nanti kita akan coba Mas Lama juga kan udah dapat list harga Mas ya. Sampah apa saja sih yang laku? Pernah dikasih Mikir ya. BSI itu ya, harga BSI sebulan kemarin. Ya, Itu berubah-ubah terus. bisa berubah. Ya, tergantung berapa. Tergantung soal perubahan pabrik. Harus ke pasar ya. Ya, karena kan Kita nggak pasang. yang berubah harga itu dari pabrik-pabrik lingkungan yang dilakukan. Dia namanya. Kalau dari pabrik berubah ya itu berubah. Kalau dari pabriknya tetap ininya sama, kan ya akan Sudah ya, sudah dikirim ke PSL. Udah ada. Jadi sebagai informasi nanti kalau mau ngolah media filter monggo, karena media filter itu botol PET yang diisi dengan PET juga itu harga per kilo pada saat ini kita masih bisa beli. Bapak Ibu bapak boleh cek berapa harga botol PET per kilo. Botol PET per kilo ada yang berani beli 20.000, saya jual dia. Aku bekas botol aku yang 600 ml. Kalau di Muluan kan paling mahal itu 5.000. Sudah tinggi kan. Tapi di BSI bisa 20.000 dibeli. Nah ya Iya Pak, dan yang kemarin kami kirim kemarin, iya kirim kemarin Bisa kecil itu ya. Bisa kecil. ya, yang kedua sempat terus kemarin tuh sempat kami yang di jalan sana, karena kami jago terus sampai di jago terus sampai lagi akan tangkap ya. Sama dia. Iya. Dan itu berkah itu Pak. Ya, Banyak yang buang sembarangan berkah kalau udah ada iya. sampah. Itu Yang makanya banyak gitu. memang sekarang ini belum ada yang belum ada yang mau mengolah, dan bukan belum ada yang mau mengolah sebenarnya belum ada sampai sampai kalau mungkin sekarang bisa banyak orang yang mungkin nanti pasti kan tahu nih langkah pertama kami kan itu sudah disebar lewat grup kan kami kan ada grup RT. Oh, yang tadi bilang banner bank sampah sudah dipasang terlebih dulu. Buat kan Iya. buat tuh. Karena yang pertama tuh kami ini belum berbentuk sih sebenarnya belum kelompok. Cuman aku tuh sama beliau ini masih memicu dulu, campur dulu. Mungkin masih pertama kendalanya di danau mungkin kan. Terus yang kedua mungkin belum ada yang pengurus tetapnya kan belum terbentuk. Cuman keinginan kami secara pribadi ya. Yang pertama memang kami itu pengen zaman caranya lingkungan bersih kan gitu kan. Terus ada semua yang juga bahwasanya saya itu dari mana itu tadi kan karena kami dalam
membantu dari pemerintah dalam mengatasi sampah. Selama ini kalau kami juga di kampung ini Mulia kan kami bersihkan di sana di situ ada, kami bersihkan di sini di situ ada. Ya, jadi memang jadi polemik kami nya itu. Saya minta diangkut di sampah dari TKK, tak mungkin nah, setiap hari kan. Terus nak nunduk di tempatnya juga mungkin ada masyarakat tak mau juga kan. Jadi memang jadi belum ada solusinya kami angkat di sini. Pada itu sudah sampai dari Baluga ada juga kemarin sudah diajukan, cuma pengennya dari kelurahan tempat langsung 3R. Jadi dia langsung ke tempat seluruhnya, ngolahnya dari tempatnya ada pengelolanya. Nah itu sekarang ini kendalanya lokasinya yang udah pasti. Terus yang kedua yang ngolahnya juga mungkin di sini kan masyarakat mungkin masih awam, mikirnya sampai itu busuk, penyakit, apa jadi mungkin banyak ngolah. Sedang kami mungkin dari yang inilah kami sedang pulang dulu baik, jadi kan ada juga fiturnya yang R itu bisa dibuat atau bio seperti kompost mungkin ada juga kayak beliau ini mungkin keluarganya di Jawa ini pengolah sampah terbesar di mana Magetan. Ini saudaranya tuh pengolah terbesar di sana sampai ke pasar tuh sampai pengolah. Mungkin bisa kita kunjungan sana nyari mungkin belum kita tapi jadi kayak sebagai angkut gitu. Pakai angkut ya Pak ya? Iya. Kita sudah kita. Sebetulnya gini Pak, terkait dengan masalah bank sampah dan sebagainya. Sebetulnya untuk buat bank sampah itu nggak perlu modal, hanya cuma pasang merah. Tinggal petugas kita. Kalau kita bikin bank sampah nggak ada program, nggak ada sistem yang manajemen yang tersistem, itu nggak bisa jalan. Saya juga Pak merintisnya terseok-seok Pak. Jujur saya terseok-seok sampai pada saat ini, sampai saya mencari orang, ada beberapa kendala, ya ada kendala unik, sampai saya kolek, bangun lagi kolek, dan itu bukan sekali 2 kali Pak. Kalau cerita enak, manis, enak Pak. Tapi kalau cerita kolek, cerita sakitnya sakit Pak. Cerita ditipunya banyak ditipu. Nah, tapi saya nggak pernah putus asa. Jadi saya hancur dari nol saya bangkit. Dan mungkin Mas Rahmat teman dekat saya ada tahu saya sampai saya pindah ke Palembang. Saya coba rintis dan merintisnya ya itu tadi, tidak orang bilang tidak segampang wah enak kalau sampah itu enggak Pak. Ya, sampai saat ini juga saya masih boleh dikatakan butuh orang-orang yang bisa support saya. Artinya support bukan dalam artian uang Pak ya. Bagaimana sampah itu bisa termanage dari sumber masuk ke unit masuk ke induk. Karena gini, kalau begitu sampahnya stok sampah, kalau gelondongan enak Pak. Yang tukang angkut sampah butuh langsung buang selesai. Tapi apakah selesai di sini? Enggak. Saya ingin bank sampah itu jadi motor penggerak untuk memilah sampah dari sumber. Artinya apa? Tinggal masyarakat memilih mau membayar, barter, mau disodakokan atau mau menabung. Kalau mau menabung, kita siapkan buku tabungannya. Nggak usah banyak-banyak Pak, buku kertas yang depannya ada tulisan, belakangnya kosong. Kita buat buku rekening bisa. Sudah, Sudah saya sudah alhamdulillah. Sudah Pak. Kayak kalau berantakan semuanya. Oh, nggak apa-apa. Nah, Tapi filenya ada di. oke siap. Nah, jadi Sudah lagi bisa sudah. Cuma Ya saking besarnya keinginan iya. Cuma kami ini pengen jadi ada induk itu nah. Kami ini istilahnya masih liar, anggap masih liar. Makanya aku ngobrol Pak Faisal ini pengennya. Nah, ini kayak gini Pak. Jadi kita nanti, ya saya tidak mau berjanji Pak. Tapi seperti kita kemarin ada pembinaan di Kampung Air, kami minta dari Bank Indonesia untuk membuatkan buku rekening. Langsung ada dia ada saldonya sampahnya berapa kilo, nanti dalam uang di sini ditandatangani oleh petugas kita. Nah, nanti launching kita juga nanti bagi yang daftar kita akan. Tapi kalau nilainya beratnya itu sudah lebih dari 10 kilo, mereka nggak dapat ini lagi Pak.
mereka udah pegang buku ATM apa namanya BNI, tabungan laku pandai namanya. Nanti nabung sampah udah langsung dicoret dalam bentuk tabungan. Iya, nabung enggak, mereka nggak usah perlu ATM, bawa buku tabungan aja. Buku tabungan nanti setelah kita langsung di print, masuk uangnya udah langsung masuk. Dari Di atas 10 bank kilo ya? sampahnya nanti Ya, yang di menyetorkan atas 10. Di tabungan atas 10. itu ke pihak BNI dengan apa namanya nama-nama yang ada. Misalkan siapa tabungan dari Iya, nanti kita tunjuk nih dari sini bank sampah unitnya jadi agen BNI. Ini yang beda ketiga. Tapi yang sedikit mas di review tadi yang dibayar membayar kalau yang tabungan ya. Oh ya. Yang dibayar membayar karena di sini polanya kan masih buang liar kan sampahnya. Kan ada tawaran dibayar dan membayar itu sedikit. Ya. Nah, jadi untuk target dibayar barter atau sodako membayar Pak. Masyarakat itu saudara capek saya daripada bila-bila saya bayar aja berapa. Nah, rata-rata setiap rumah itu bayar biasanya itu kalau komplek atau rumahnya ada itu kurang lebih Rp1.000 per hari. Jadi kalau sebulan 30.000. Jadi mereka bayar ke kita nih, kita yang milah sampahnya segala macam. Ambil Nah, apapun kondisinya kita ambil. kita ambil, nanti kita olah, kita pilah Pak. Nah, tapi syaratnya kita minta pisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Supaya bapak-bapak nggak capek nih umpama di jasa panggilan pagi sampah basah sampai jam 11, sore jam 3 sampai sore malam itu sampah kering. Kenapa? Supaya kita olahnya gampang. Kalau yang sampah basah kita olah jadi pakan magot, budaya tadi yang bapak punya keinginan, monggo nanti kita coba nih sharing sama Hani untuk bikin pakan magot. Kemarin kata kamu kita buatkan kalung yang isinya 2 kilo basah ya kering. Ya, betul. Terus yang membayar mas, yang dibayar umpama nih, oh ini saya punya barang langsung bayar cash, berarti tidak nabung dong, berarti kita bayar cash cuma plastiknya berapa kilo dengan list harga yang kita punya, kita nggak usah, jadi kita beli di harga bawah yang standar seperti BSI, beli di harga bawah. Jadi ada selisih untuk barang bagusnya. Nah, terus kalau mau barter apa yang kayak karang corona tadi punya kegiatan buka sembako tapi bayarnya pakai sampah. Oh saya punya 10 kg kardus, bisa nggak tukar pulsa 10 pulsa 10 kan atau berapa giga, itu nih konversi Pak dengan harga kardus kita kalau kita jual berapa, jadi 2 keuntungan, untung kardus dan untung pulsa. Tukar barang ya. Tukar barang, tukar beras boleh, jadi itu bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat juga. Yang selama ini masyarakat buang sampah bisa tukar beras kayak gitu kan. Terdapat dari Untuk sodakonya sendiri nanti bisa diakumulasi, dibuatkan daftar juga. Mau disedekahkan kemana nih? Disedekahkan ke bank BSI akan salurkan apa ke yatim piatu, ini aja tuh segala macam. Mungkin itu yang kita yang Ya, saya diatur bukan dari warga. Bukan. Dari warga repot kita. Ya. Mau sini mungkin tanya aja mau sedekah mau apa. Ya, pokoknya setar ke BSI gitu. Nah, menabung nanti kalau sudah ada penabung nasabah kita minimal sudah ada 10 orang, kabarin kita Mas, 10 orang yang nilainya sudah lebih daripada 10 kilo atau 20 kilo. 20 kilo itu kalau kita konversi Pak, kalau Rp1.000 per kilo berarti kalau 20 kilo kurang lebih 20.000 itu udah bisa masuk tabungan laku pandai, karena tabungan laku pandai itu minimal Rp1.000 dan tidak kena administrasi, baik pun penarikan uang. Gitu. Jadi langkah pertamanya ini mungkin kita pembentukan dulu nih. Ya. Jadi mungkin bisa jadi kami kan pengen jadi bagian dari BSI. Ya. Jadi itu pertamanya apa itu langkah? Langkah awal cuma SK kepala desa dilaporkan ke Bank Sampah Indo akan rekomendasi dari daerah. Melakukan struktur. Ya, struktur pengurusan. Termasuk di sana ada petugas ngangkut, terus petugas pilah, teller, kan ada teller penerima. dan banyak contoh kalau searching sini SK kepala kelurahan atau kepala desa tinggal cari Kita yang coba cocok. dari Pak Lurah ya. Kita buat aja strukturnya, kita minta legalkan tanda tangan Pak Lurah nanti. Tahu. Iya, tetapi nanti diserahkan ke Mas Rahmat biar nanti Mas Rahmat urus untuk legalitas dari dia. Lagi nggak ada yang tanya?